warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan diperiksa terlebih dahulu kanan kirinya apakah ada sampah yang berserakan atau tidak. Ya, sudah selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, nyaman, dan tanpa kendala apapun. Siap, gerak berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Nuka, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Nita, Hadir, Bu. Vita, Hadir, Bu. dan Nia. Hadir, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan tentang kelangkaan, pengertian kelangkaan. Yang kedua, menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian kebutuhan dan dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan itu apa saja. Nah, sebelum masuk materi pada pagi hari ini, apa ada yang masih ingat materi semester lalu? Ya, diam semua ya. Sepertinya pada lupa. Ibu review sebentar ya, bahwa semester lalu kita telah membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik atau saling reaksi yang mempengaruhi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Adapun syarat interaksi yaitu ada dua, yaitu ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, yang pertama ada kelangkaan. Ada yang tahu apa itu kelangkaan? Ya, silahkan Zahra. Apa itu kelangkaan? Adalah tidak adanya alat pemuas kebutuhan dengan Ya, betul. Terima kasih ya Zahra. Nah, jadi kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, kelangkaan ini juga dianggap sebagai masalah ekonomi karena dapat menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian maupun seluruh kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab dari kelangkaan. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada jumlah sumber daya alam yang tersedia itu sangat terbatas. Kedua adalah kemampuan manusia dalam mengelola kebutuhan ini sangat terbatas, serta keanekaragaman kebutuhan manusia. Nah, apa itu kebutuhan? Ada yang tahu kebutuhan itu apa? Ya, silahkan Nita. Itu hal yang harus terpenuhi. Ya, betul ya. Terima kasih. Nah, kebutuhan adalah suatu yang harus dipenuhi, baik barang maupun jasa. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan ini ada 4, yaitu intensitasnya, sifatnya, subjeknya, dan waktu pemenuhannya. Nah, berdasarkan intensitas ini ada 3. Yang pertama ada tersier atau bisa disebut dengan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh, makan, minum, pakaian, atau biasa disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, yang kedua ada berdasarkan sekunder
atau tambahan. Nah, sekunder ini dapat terpenuhi ketika kebutuhan tersier sudah terpenuhi. Contohnya ada peralatan rumah tangga. Nah, yang ketiga ada tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, kebutuhan tersier ini biasanya dipenuhi ketika kebutuhan primer atau pokok dan kebutuhan sekunder atau tambahan telah terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier masing-masing orang itu berbeda-beda, tapi kita contohkan aja seperti mungkin emas, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu ada pertama jasmani. Jasmani itu adalah kebutuhan yang bersifat material. Contoh, makan, minum. Nah, yang kedua ada berdasarkan sifatnya itu ada rohani atau kebutuhan akan jiwa manusia. Contoh beragama, rekreasi, dan seperti yang kita lakukan sekarang yaitu menuntut pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada subjeknya. Subjeknya itu ada dua, yaitu kelompok dan individu. Kebutuhan yang dapat dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya untuk diri sendiri. Contoh, minum, makan. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang dirasakan dari kelompok orang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Contoh, sekolah, lapangan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ini contohnya ada kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contoh, orang yang sakit dan harus minum obat, yaitu kebutuhan sekarang kan, sakit ya perlu minum obat supaya cepat sembuh. Nah, sedangkan kebutuhan yang akan datang ialah kebutuhan yang ditangguhkan untuk masa yang akan datang. Contoh, menabung, melakukan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini materinya, apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham, kurang jelas dari yang Ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Nah, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Yaitu pertama kelompok yang membahas tentang intensitas, yang kedua tentang kebutuhan menurut sifatnya, yang ketiga kebutuhan menurut subjeknya, dan yang keempat ada kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Nah, Ibu akan bagi masing-masing kalian per kelompok gambar seperti ini. Nanti kalian tempel di depan berdasarkan urutannya ya, yang mana. Nah, Ibu akan kasih waktu kalian 10 menit ya. Silakan dibagi satu persatu, berkelompok, maaf. Kelompok per kelompok, jadi 4, jadi per baris saja ya, supaya lebih mudah. Sudah ya, dibagi kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1, ada yang kurang jelas? Iya betul ya, seperti ini cara mengerjakannya. Kelompok 2 ada kesulitan? Oh, tidak ada. Ya betul. Kelompok 3 ada kesulitan? Belum ada. Kelompok 4? Ya betul, seperti itu ya cara mengerjakannya. Ya. Sudah ada yang selesai, boleh maju ke depan, silahkan. Yuk silahkan kelompok 1 maju ke depan. Yang pertama ada makan termasuk dalam primer. Ya betul, makan termasuk dalam kebutuhan primer atau pokok. Ya betul, Selanjutnya ada HP termasuk ya, sekunder. yang betul, termasuk dalam sekunder. Dan mobil masuk dalam Ya tersier. betul ya, termasuk dalam tersier ya, barang-barang mewah ya. Terima kasih ya kelompok 1 sudah menyampaikan presentasi hasil kelompoknya. Yuk tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, berhubung waktu sudah habis, untuk kelompok 2, 3, dan 4 akan dilanjutkan
minggu depan ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini apa ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Ya, silahkan Nia. Bahwa Apanya? kelangkaan adalah tidak adanya keseimbangan Ya, alat betul pemuas. ya. Terima kasih Nia. Ya. Jadi kesimpulannya, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Dan ada beberapa faktor kelangkaan. Nah, kebutuhan juga suatu keinginan akan barang dan jasa dan menuntut harus terpenuhi. Jenis-jenis kebutuhan juga ada 4, yaitu menurut intensitasnya, sifatnya, subjeknya, dan waktu pemenuhannya. Sekian pembelajaran pada kali ini. Ibu harap minggu depan kalian dapat mempelajari tentang teori ekonomi modern. Ya, dipelajari terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.